Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erva Kuratoina dengan NIM 2204045 kelas BKA 22. Nah, jadi di sini saya akan berperan sebagai guru BK yang akan membawakan layanan klasikal kepada siswa. Nah, baik, jadi topik yang saya angkat yaitu cara belajar efektif. Nah, mengapa saya mengambil topik ini? Karena dalam mempelajari cara belajar efektif penting dalam rencana pelaksanaan layanan, karena hal itu membantu dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Nah, dengan memahami bagaimana cara siswa belajar dengan baik, pengelolaan layanan dapat mengidentifikasi metode pembelajaran yang sesuai dengan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal peserta didik. Nah, jadi metode yang akan saya gunakan yaitu think, pair, and share, atau berpikir, berpasangan, dan berbagi. Nah, jadi yang pertama think, berpikir. Nah, jadi siswa diberikan waktu untuk memikirkan secara individu mengenai sebuah pertanyaan ataupun masalah yang diberikan oleh guru, ataupun seperti materi yang diberikan oleh guru. Nah, pada tahap ini siswa merefleksikan jawaban atau ide mereka sendiri tanpa harus diskusi dengan teman. Nah, pair, berpasangan. Setelah berpikir sendiri, siswa kemudian dipasangkan dengan teman sekelas untuk mendiskusikan ide-ide atau jawaban mereka. Nah, pada tahap ini mereka akan berbagi pemikiran, saling tukar ide, dan memperluas pemahaman mereka melalui diskusi. Dan share. Nah, berbagi. Setelah diskusi dalam pasangan, siswa kemudian berbagi hasil diskusi mereka dengan seluruh teman kelas. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan cara beberapa pasangan dipilih untuk menyampaikan ide mereka, atau dengan cara setiap pasangan berbagi dalam kelompok yang lebih besar. Nah, baik, langsung saja kita memulai layanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak semua? Selamat pagi. Jadi semuanya dipersilakan dengan duduk dengan rapi ya, karena ibu akan memulai layanan. Nah, jadi sebelum memulai layanan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah, jadi selanjutnya ibu ingin bertanya kepada kalian. Kalian apa kabar hari ini? Apakah baik? Alhamdulillah baik ya. Jadi sebelum memulai lagi, ibu ingin presensi dulu. Nah, jadi kalian harap mendengarkan namanya ya. Salsabila hadir. Mutia hadir juga. Alia sedang sakit ya, oke. Nurul Azizah lagi di luar kota, baik-baik. Selanjutnya ada Putri Aulia, oke, hadir. Selanjutnya ada Nurmila, oke, hadir juga. Alhamdulillah ya, ibu sangat mengapresiasi kehadiran kalian, antusias kalian untuk menghadiri layanan ibu. Nah, baik, jadi selanjutnya, jadi di sini itu ibu akan membawakan layanan klasikal dengan topik cara belajar yang efektif. Nah, jadi tujuan dari kegiatan pemberian layanan ini dengan topik yang ini adalah untuk membantu kalian sebagai peserta layanan mengembangkan keterampilan belajar yang lebih efisien dan efektif. Nah, dengan demikian jadi kalian dapat meningkatkan pemahaman atau pemahaman, retensi informasi, dan juga kemampuan penerapan materi yang dipelajari dalam berbagai konteks. Nah, hal ini juga dapat membantu kalian sebagai peserta layanan menjadi lebih mandiri dan dalam proses pembelajaran kalian. Jadi tahap kegiatannya yaitu sekarang ibu akan menjelaskan layanan yang akan dibawakan, dan kalian sebagai peserta didik dimohonkan untuk mendengarkan lebih baik. Nah, karena setelah itu ibu akan merefleksi kalian. Nah, sebelum ibu memulai, ibu ingin memberikan ice breaking dulu. Jadi kalian harus mengikuti apa yang ibu katakan ya, jangan ikuti apa yang ibu pegang. Nah, contohnya ibu mengatakan pegang hidung. Nah, ibu kan ini. Jadi kalian harus berkonsentrasi. Baik, jadi mulai ya. Misalnya jadi ibu kasih contoh dulu. Misalnya kan ibu mengatakan pegang telinga, tapi di situ ibu akan memegang hidung. Nah, dengan itu ibu akan melatih konsentrasi kalian. Nah, baik, jadi kita mulai ya.
pegang pipi. Nah, tadi Namutia salah ya. Jadi kita ulang lagi. Pegang hidung. Ya, betul ya. Kalian sudah konsentrasi itu artinya. Nah, baik langsung saja ya kita masuk. Nah, jadi di sini tuh Ibu akan membawakan topik layanan dengan topik cara belajar efektif. Nah, yang pertama itu konsep belajar. Nah, apa sih belajar? Nah, belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif berdasarkan pengalaman B.F. Skinner. Nah, percaya bahwa proses adaptif tersebut akan mendatangkan hasil yang optimal apabila ia diberi penguat atau reinforcer. Nah, definisi belajar merupakan aktivitas yang dilakukan individu secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari apa yang telah ia pelajari dan sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Ernita 2016. Nah, jadi ciri dari proses belajar lainnya adalah perubahan tingkah laku positif. Biasanya tingkah laku ini akan bersifat permanen. Nah, perubahan tingkah laku secara potensial, perubahan ini diperoleh dari hasil pengalaman dan maupun latihan individu. Nah, pengalaman atau latihan dapat memberikan penguatan. Prinsip belajar pada hakikatnya sudah ada dalam diri manusia. Nah, tentu saja dalam belajar untuk berubah memerlukan proses dan tahapan kematangan. Motivasi dalam sekolah dari para guru maupun lingkungan luar sangat efektif jika diberlakukan guna untuk menunjang kematangan hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya adapun problem belajar. Nah, atau masalah belajar. Jadi, hambatan yang dilalui siswa dalam mencapai tujuan belajar terdapat dua faktor yang melatar belakangi hambatan belajar. Adapun dari lingkungan terkadang, tapi ada juga dari individu sendiri. Nah, jadi pada kondisi lain terdapat siswa yang dapat menyelesaikan kesulitan belajarnya tanpa harus melibatkan pihak luar. Nah, pada kasus-kasus tertentu lainnya, siswa itu belum mampu mengatasi kesulitan belajarnya, maka diperlukan bantuan guru maupun orang lain. Jadi bantuan itu tentu sangat diperlukan ya untuk mengatasi dan meminimalisir kesulitan yang dihadapi siswa. Nah, berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan cara normal yang disebabkan adanya ancaman ataupun hambatan dari luar ataupun gangguan dalam belajar. Nah, jadi kesulitan belajar ini dapat diartikan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan, sehingga memerlukan usaha yang lebih giat lagi untuk dapat mengatasi hambatan tersebut. Nah, jadi ketika kesulitan belajar terjadi, tentu hambatan hadir dalam kegiatan belajar mata pelajaran sehingga berakibat hasil belajarnya yang rendah. Jadi kegiatan belajar itu sangat berpengaruh oleh beberapa faktor yang saling berhubungan satu sama lainnya. Nah, faktor tersebut dapat digolongkan ke dalam dua golongan. Nah, apakah anak-anak semua sudah pernah mendengar apa sih faktornya? Ya, mungkin belum ya, jadi Ibu lanjut aja. Nah, jadi faktor yang pertama yaitu faktor internal. Nah, jadi faktor internal ini sangat mempengaruhi kegiatan belajar, dapat diuraikan dalam dua aspek sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada aspek fisiologis, yaitu kondisi umum jasmani ataupun ketegangan otot yang menandai tingkat kebugaran organ tubuh dan sendi-sendi yang lainnya, dapat mempengaruhi semangat dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua juga ada aspek psikologis. Nah, selain aspek fisiologis, nah adapun aspek psikologis. Nah, jadi aspek ini juga dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolahan pembelajaran siswa seperti kecerdasan, bakat, minat, dan juga motivasi. Nah, selanjutnya adapun faktor eksternal. Nah, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan belajar itu diantaranya lingkungan sosial sekolah seperti para guru, para staf administrasi, dan teman-teman sekelas yang dapat mempengaruhi semangat belajar siswa. Nah, jadi para guru yang selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang simpati dan memperlihatkan suri tauladan yang baik, semangat dalam mengajar, misalnya rajin membaca, rajin berdiskusi, dapat menjadi sebuah penyemangat bagi siswa dalam proses pembelajaran atau dalam proses belajar. Nah, selanjutnya juga yang termasuk masyarakat dan juga teman-teman sepermainan di sekitar siswa itu tinggal.
Nah, selanjutnya itu ada cara belajar yang efektif. Nah, jadi belajar efektif adalah suatu metode atau cara belajar yang disesuaikan oleh keadaan fisik ataupun keadaan personal siswa. Baik itu dilihat dari segi metode belajar, penggunaan tempat belajar, waktu belajar. Nah, kemudian ada pun belajar efisien. Jadi belajar efisien adalah cara belajar yang meminimalkan usaha belajarnya atau mengurangi waktu belajar namun maksimal dalam hasil akhirnya. Nah, yang diminimalkan adalah waktu belajar, tempat, sarana dan prasarana dan lain-lain. Nah, jadi cara belajar yang kita pahami adalah metode ataupun tips-tips untuk meningkatkan prestasi belajar yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu dalam belajar. Dan cara-cara tersebut akan menjadi suatu kebiasaan dalam memulai belajar kepada siswa atau peserta didik. Ernita 2018 seperti yang pertama. Nah, mengatur waktu belajar pusat dari belajar dimulai adalah dengan cara memilih waktu belajar yang lebih efisien. Nah, jadi cara penentuan waktu belajar ini peranannya yang sangat sentral. Nah, sebaiknya waktu belajar ini disusun dalam bentuk daily activity. Nah, penempatan waktu belajar dalam kegiatan sehari-hari juga harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kondisi fisik dan juga fisiologis. Yang kedua itu memilih tempat belajar yang nyaman. Jadi memilih tempat belajar yang sangat mendukung untuk efektivitas belajar. Nah, kondisi tempat belajar akan memberikan sumbangan terhadap hasil belajar. Nah, jadi jika kita memilih tempat belajar yang hendaknya tenang, sejuk, luas dan pewarnaannya dalam ruangan tersebut yang nyaman. Nah, jadi adapun yang ketiga yaitu membuat review materi. Membuat review materi ini sangat penting dalam belajar. Nah, review di sini digunakan untuk memanggil atau memanggil kembali, recall yang sudah dipelajari, mengingat kembali jika materi lama sudah dipelajari. Nah, selanjutnya adapun menghafal pelajaran. Nah, jadi langkah berikutnya dalam belajar ialah menghafal pelajaran. Nah, jadi tentu materi yang sudah dipelajari itu harus dihafal. Menghafal juga kegiatan mengasah otak untuk bekerja secara efisien. Tapi di luar menghafal juga itu kita harus lebih memahami materi. Nah, perbedaannya itu menghafal dengan memahami itu, jika memahami otomatis dia akan selalu ada tertinggal di dalam otak kita. Tetapi menghafal sewaktu-waktu kadang kita sudah lupa apa sih contohnya pengertian belajar dan ini begitu. Jadi itu perbedaannya ya. Nah, selanjutnya adapun keterampilan membaca menurut William D. Barker dan dalam bukunya Reading Skill, kira-kira mungkin 85% dari seluruh studi di sekolah meliputi membaca. Nah, oleh karena itu metode kemahiran dari segi-segi lainnya yang berhubungan dengan aktivitas membaca perlu sekali dipelajari oleh para siswa. Nah, jadi selanjutnya Ibu karena sudah memaparkan materi atau memberikan layanan di atas, mungkin sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian semua sesuai LKPD. Yang pertama, apa saja sih strategi belajar yang telah kalian coba sebelumnya? Apakah berhasil meningkatkan pemahaman kalian tentang materi pelajaran tersebut atau bagaimana? Ayo coba, siapa yang bisa menjawab? Oke, silahkan Nak Nurul, Ibu persilahkan. Wah, Masya Allah ya, jawabannya sangat bagus dan sudah cukup baik banget. Nah, selanjutnya Ibu punya pertanyaan lagi. Nah, jadi bagaimana kalian biasanya mengatur waktu dan lingkungan belajar kalian agar dapat fokus dan juga produktif? Ayo, siapa lagi yang bisa menjawab? Ibu menunggu jawaban kalian ya. Oke, Nak Mutia silahkan. Wah, keren banget ya jawabannya. Ini artinya kalian berdua, Nak Nurul dan juga Nak Mutia, sudah memperhatikan dan sudah berbagi pengalamannya mengenai materi kita pada hari ini. Nah, selanjutnya ada satu pertanyaan lagi. Mungkin kalian semua boleh memikirkannya per individu, apa sih jawabannya dari pertanyaan ini. Nah, jadi pertanyaannya yaitu
apakah ada teknik tertentu yang sering dipelajari oleh siswa untuk meningkatkan kemampuan belajar yang dapat kalian pelajari dan terapkan sehari-hari dalam situasi belajarnya. Nah, silahkan kalian semua sebagai siswa untuk mungkin berpikir gimana jawabannya. Nah, Ibu tunggu ya. Nah, baik, jika sudah selesai, sekarang Ibu meminta kalian untuk membuat kelompok yang terdiri dari satu kelompok 2 siswa untuk mendiskusikan hasil jawaban yang Ibu tanyakan tadi. Nah, jadi Ibu kasih waktu 5 menit ya, silahkan mendiskusikannya. Nah, baik, jadi selanjutnya itu setiap peserta didik menyatukan pendapatnya dan idenya masing-masing. Ibu kasih waktu 5 menit lagi. Nah, baik, jika sudah selesai, setiap kelompok pasangan diharapkan menyampaikan hasil diskusinya. Masya Allah, jadi tadi kalian semua kalau per kelompok sudah menyampaikan ya hasil diskusinya. Nah, jadi semuanya sangat keren untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ibu sangat salut, itu artinya kalian sudah memperhatikan ataupun sudah berpikir bagaimana sih teknik-teknik yang mungkin sebagian orang atau banyak orang yang melakukan teknik itu yang dapat meningkatkan kemampuan belajar kalian. Masya Allah, Ibu sangat apresiasi ya, Masya Allah. Selanjutnya, nah sekarang sih siapa sih yang bisa menyimpulkan hasil dari layanan klasikal kita pada hari ini, yaitu cara belajar efektif? Apakah ada yang mau? Oke, silahkan Nak Salsabila. Oke, Masya Allah, keren ya kesimpulannya. Nah, Salsabila ini artinya sudah memperhatikan dan mengikuti layanan ini dengan baik dan sudah paham mengenai materi-materi layanan yang Ibu sampaikan tadi. Nah, sekarang Ibu ingin sekali lagi merefleksi kalian mengenai manfaat dan makna kegiatan pada kita hari ini. Nah, apakah ada yang bisa atau ada yang ingin merefleksi ulang? Ibu persilahkan. Oke, silahkan kepada Nak Alia untuk merefleksikannya. Oke, Masya Allah, Nak Alia, terima kasih banyak ya untuk Nak Alia dan juga Nak Salsabila tadi yang sudah menyimpulkan. Nah, jadi itu artinya Nak Alia dan Nak Salsabila seperti Ibu yang bilang tadi sudah memperhatikan dari awal layanan berlangsung. Nah, jadi selanjutnya Ibu ingin memberikan kesan dan pesan selama layanan berlangsung tadi, selama sesi tadi. Jadi Ibu ingin mengatakan, Ibu ingin kalian sadar bahwa belajar itu bukanlah satu ukuran untuk semua orang. Jadi setiap dari kalian ini memiliki otomatis cara belajar yang berbeda-beda. Penting untuk mengenali gaya belajar kalian sendiri agar kalian dapat memaksimalkan potensi dan mencapai kesuksesan kalian dalam pembelajaran. Jadi Ibu berharap mari kita semua bersama-sama mencari ilmu, bagaimana mencari tahu bagaimana kalian belajar dengan cara yang paling efektif untuk diri kalian masing-masing. Nah, mungkin sampai sini saja ya layanan kita pada hari ini, dan mungkin kedepannya Ibu akan membawakan materi layanan lainnya. Nah, jadi kalian tunggu saja ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu meminta kalian untuk mengisi lembar evaluasi proses dan hasil dalam Google Form yang telah Ibu kirim di grup kelas kalian sebentar ya, Nak. Nah, baik, jika kalian sudah melihatnya, mungkin kalian semua boleh mengisinya ya. Nah, jadi mungkin Ibu akan akhiri layanan kita pada hari ini, tetapi sebelum mengakhirinya, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, berdoa selesai. Nah, semoga layanan kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan mungkin kalian bisa mengerti bagaimana cara belajar dengan efektif. Nah,
Alhamdulillah, jadi mungkin ibu akan akhiri cukup sekian dari materi layanan klasikal hari ini. Mungkin ibu akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari video saya.